Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Di sini saya dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. SK pengangkatan saya sebagai dosen tetap per Januari tahun 2019. Dan untuk perolehan jabatan fungsional di tahun 2021 bulan Desember. Saya di sini dosen Fakultas Hukum yang konsentrasi mengajarnya yaitu terkait hukum pidana. Terkhusus lagi terkait dengan tindak pidana dalam KUHP. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan, biasanya saya menggunakan model DIA, yang mana di situ terdiri dari delivery, saya menyampaikan materi dengan cara saya mengasih ceramah atau saya memaparkan beberapa materi yang telah saya siapkan dalam bentuk PPT. Setelah itu dilanjut dengan interaktif, yaitu tanya jawab antara saya selaku dosen dengan mahasiswa. Setelah materi saya sampaikan, biasanya saya mengulas lagi pemahaman mahasiswa itu sampai mana dengan cara menanyakan beberapa materi yang terkait. Yang terakhir yaitu asesmen, di mana tahap asesmen ini saya memberikan beberapa soal, memberikan beberapa tugas untuk memastikan bahwasanya materi-materi yang telah disampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. Selain itu juga, saya juga melakukan biasanya metode role play, yang mana di role play ini mahasiswa saya suruh untuk berbagi peran, yang mana dalam hal ini mereka saya tempatkan sebagai seorang ahli hukum untuk membedah beberapa permasalahan terkait problematika, terkhususnya problematika hukum pidana. Adapun perkuliahan yang saya lakukan yaitu tindak pidana dalam KUHP. Dalam materi ini saya memaparkan ruang lingkup dari tindak pidana KUHP, mulai dari tindak pidana biasa, tindak pidana aduan, atau jenis-jenis tindak pidana lainnya. Yang berikutnya terkait dengan penugasan, biasanya saya memiliki beberapa metode, yaitu membiarkan mahasiswa untuk mengkoleksi beberapa kasus dan dibedah menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Capaian dari pembelajaran saya terkait dengan tindak pidana KUHP ini yaitu salah satunya memastikan agar mahasiswa bisa mengetahui apa itu tindak pidana, unsur-unsur dari sebuah tindak pidana, dan mengenai jenis-jenis tindak pidana, terutama tindak pidana berat, tindak pidana ringan, tindak pidana aduan, atau tindak pidana yang lain. Yang berikutnya, dalam pembelajaran saya menempatkan setidaknya 4 komponen dalam penilaian. Yang pertama adalah absensi kehadiran mahasiswa. Poin dari komponen ini adalah 10%. Yang berikutnya adalah T1. Biasanya tugas ini saya berikan sebelum UTS, yang mana poin penilaiannya adalah 15%. Selanjutnya adalah UTS, yang mana poinnya adalah 20%. Setelah itu dilanjut dengan T2, yang mana pelaksanaan T2 ini dilakukan 2 minggu sebelum UAS. Dan untuk poin penilaiannya adalah 15%. Dan yang terakhir penilaian untuk UAS 40%. Jadi secara kumulatif 100% itu terbagi menjadi minimal 4 komponen penilaian tadi. Tugas, absen, UTS, dan UAS. Dan untuk selanjutnya terkait rencana pembelajaran dan terkait dengan pelaksanaan pengajaran akan disampaikan dalam video selanjutnya. Demikian video narasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Sebelum perkuliahan dimulai, karena ini masih pertemuan pertama, perkenalkan, nama saya Faisal, SHMH. Dan di semester 3 ini saya mengampu mata kuliah tindak pidana dalam KUHP. Yang mana tindak pidana KUHP ini adalah lanjutan dari hukum pidana yang telah kalian tempuh di semester 2 kemarin ya.
sebelumnya, ya, sebelum kita masuk ke materi pertama, yaitu materi pengantar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal perkuliahan kita, yaitu terkait dengan kontrak perkuliahan dan RPS, rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan seperti apa ya. Nah, untuk kontrak perkuliahan sama dengan kuliah-kuliah sebelumnya ya. Di sini nanti akan ada keaktifan, ada tugas, dan ada UAS ya. Untuk menyingkat waktu, dalam mata kuliah tindak pidana KUHP, tindak pidana dalam KUHP, ini nanti SKS-nya sejumlah 4 SKS. Jadi bahan materinya cukup banyak. Nah, definisi tindak pidana KUHP, ya, kalau sampean sudah belajar hukum pidana, maka kita masuk ke pilar hukum pidana yang pertama. Kalau di pengantar hukum pidana kan sudah disampaikan, mungkin oleh saya atau dosen pidana yang lain seperti Pak Sunardi, Pak Arfan, bahwasanya hukum pidana itu ada 3 pilar utama, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sama pidana. Pidana atau pemidanaan. Nah, pilar hukum pidana yaitu tindak pidana KUHP yang akan kita pelajari hari ini ya. Capaian atau harapan kami sebagai dosen, setelah nanti kalian belajar tindak pidana KUHP, kalian bisa memahami terkait dengan konsep-konsep dasar tindak pidana itu apa. Sehingga sampai bisa membedakan apa itu tindak pidana, apa itu bukan tindak pidana. Gampangannya tindak itu kan sebuah perbuatan, mana perbuatan pidana, mana bukan perbuatan pidana. Itu capaian pertama. Capaian kedua, nanti diharapkan kalian mampu menentukan unsur-unsur dari tindak pidana. Contoh, unsur kesengajaannya seperti apa, unsur kealpaannya seperti apa. Dan berikutnya, kalian diharapkan mampu bisa menemukan deliknya. Delik ini adalah delik pidana umum, delik pidana khusus, aduan, atau delik biasa. Dan yang terakhir, nanti sampean diharapkan bisa menganalisis kasus menggunakan pasal-pasal dalam KUHP. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya, mungkin ada yang ditanyakan terkait ruang lingkup tindak pidana dalam KUHP. Silakan. Ada atau tidak? Wah, kayaknya masih belum menemukan pertanyaan karena materinya belum dimulai ya. Nah, saya agak berdiri saja. Bentar. Saya akan menampilkan bahan kajian selama 1 semester. Nah, materi pembelajaran kita selama 1 semester nanti, kita akan membahas setidaknya, sekurang-kurangnya ada 10 bagian yang akan kita bahas, atau 10 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup KUHP. Pengertian KUHP itu apa? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu apa? Gitu. Ruang lingkupnya seperti apa? Yang kedua, kita akan mengkaji mengenai tindak pidana pembunuhan. Bedanya apa pembunuhan sama penganiayaan? Gitu. Berikutnya, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan kesopanan. Setelah itu selesai, nanti tindak pidana pencemaran nama baik. Dan di materi ke-6, ini materi sebelum UTS, yaitu tindak pidana pemalsuan. Ya. Setelah itu, setelah UTS, kita masuk ke materi berikutnya, tindak pidana perusakan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penadahan, dan tindak pidana penggelapan. Setelah itu kita UAS. Nah, tentunya sebelum UAS dilaksanakan, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi untuk bisa ikut UAS. Yang pertama adalah absensi, ya. Jangan lupa nanti ya. Absensi tidak boleh kurang dari 80%. Atau kalau sampean hitung dari 14 pertemuan itu, ya minimal sampean alpanya itu cuma 2 kali ya. Dan seterusnya, bagi teman-teman atau teman-teman mahasiswa sekalian yang tidak mengumpulkan T1 dan T2 juga tidak bisa mengikuti UAS. Nah, jadi komponen penilaiannya nanti kita itu ada 4. Setidaknya dalam penilaian itu ada 4. Yang pertama adalah absensi. Ya. Yang kedua apa? Tugas.
Yang berikutnya adalah UTS, yang terakhir UAS. Jadi komponen penilaian kita seperti itu. Terkait komponen penilaian ada yang ditanyakan terkait tugas dan sebagainya, gimana kalau telat atau apa gitu. Monggo, silakan. Mas, kayak sampai angkat tangan, ada apa Mas? Nah. Kalau misalnya itu apa UTS-nya telat ngumpulin atau gimana gitu? Oh ya. UTS itu dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh fakultas ya. Seumpama nanti telat gimana Pak? Waktu UAS tidak ada konfirmasi, moro-moro sampai tidak ikut. Tiba-tiba sampai tidak ikut gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah konfirmasi ke saya, biar saya bisa tahu sampai nggak ikutnya karena apa. Karena memang alasannya itu alasan sakit atau alasan yang benar-benar membuat sampean harus stay di rumah, seumpama orang tua sakit atau apa, nanti akan diadakan UTS susulan. Tentunya soalnya berbeda dengan UTS teman yang telah dilaksanakan seperti itu. Nah, tapi masalah pertamanya biasanya di absensi. Ya, masalah utama mahasiswa itu di absensi. Absensi kebanyakan teman-teman itu menganggap kalau izin itu ditulis masuk. Padahal izin itu dianggap setengah nggak masuk. Maksudnya apa? Izin kalau itu lebih ada persentasenya, yaitu 25%. Lebih dari 25% izin tersebut, seumpama pertemuan kita 14, 25%-nya cuma izin terus nggak ikut. Nah, itu nanti sampean akan ada yang namanya surat sebelum ujian. Surat verifikasi ke Kaprodi. Apakah sampean itu izinnya itu benar-benaran izin atau apa seperti itu ya. Absen itu seperti itu. Jadi jangan dianggap kalau izin itu dianggap layaknya teman masuk. Yang dianggap masuk itu ya masuk atau sakit ya. Bisa dipahami semua ya sebelum nanti kelas kita dimulai. Jadi setidaknya sampean tahu lah poin-poin penting dalam penilaian itu seperti apa. Ya. Kita masuk kepada materi pertama kita, yaitu pengantar tindak pidana dalam KUHP. Nah, setidaknya di materi pengantar ini ada 4 kajian atau 4 pembahasan yang akan saya sampaikan sampai akhir sesi kuliah ini. Yang pertama terkait definisi tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Yang kedua terkait teori pemidanaan. Yang berikutnya adalah teori objektif. Yang terakhir adalah jenis tindak pidana. Sebentar. Nah, definisi tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Kalau pidana sudah tahu deh, Mas Gani. Nah, pidana itu apa Mas? Menurut sampean Mas? Pidana itu tindakan yang melawan hukum, Pak. Oh ya, perbuatan melawan hukum. Ya. Ada yang pendapat lain? Sirat? Oh, yang perempuan apa itu pidana? Pidana itu apa? Nah, kalau menurut Mas Gani pidana itu adalah perbuatan melawan hukum. Nah, benar, tidak salah ya. Memang pada dasarnya pidana itu adalah kalau di Indonesia seringkali diartikan sebuah tindakan yang melanggar norma. Tapi kalau kita mengkaji secara arti bahasa, arti makna, arti kata-kata, pidana itu sebenarnya nestapa atau penderitaan. Orang dipidana berarti orang diberi penderitaan. Makanya pidananya apa? Penjara kan seperti itu kan. Ada orang pengadilan diputus, wis pidananya apa rek? Penjara. Pidananya apa? Denda. Nah, pidana itu kalau secara arti kata itu adalah apa? Penderitaan. Jadi orang disanksi apa? Itu sanksi itu artinya pidana. Nah, menurut Mas Gani tadi, perbuatan melawan hukum itu definisi dari tindak pidana. Jadi perbuatan yang melawan hukum, ya, perbuatan yang melawan hukum itu merupakan sebuah tindak pidana. Ada perbuatan itu perbuatan melawan hukum, ada perbuatan biasa sosial. Contoh, saya kasih contoh. Kalian menanam tanaman, perbuatan sosial kan? Tidak ada implikasi hukumnya. Beda cerita kalau yang sampean tanam itu adalah ganja. Ada implikasi hukumnya. Ya.
Perbuatan menanam sampai nanam jeruk apa itu bukan sebuah tindak pidana, tapi sebuah perbuatan sosial lah. Umumnya orang ya perbuatannya seperti itu. Tapi ada perbuatan yang berimplikasi pidana. Yang kedua, kalian melakukan sebuah transaksi, yaitu sebuah perbuatan hukum, tapi belum tentu hukum pidana. Jual beli, perbuatan hukum bukan jual beli. Ya perbuatan hukum, karena kalian mengadakan sebuah perjanjian dengan orang lain. Tapi apakah itu perbuatan pidana atau tindak pidana? Belum tentu. Kalau yang dijual belikan itu rumah, motor, mobil, ya bukan tindak pidana, Rek. Tapi kalau yang sampai jual belikan itu adalah narkotika, tindak pidana. Jadi secara sederhana, tindak pidana itu adalah sebuah perbuatan yang mana itu bersifat pasif atau aktif, yang apabila itu dilakukan akan mengakibatkan sanksi pidana. Ada perbuatan pasif tapi mengakibatkan pidana. Contoh apa? Sampean petugas penjaga rel kereta api. Nah, lah sampean kok waktunya kereta lewat tidur, sampean melakukan sesuatu atau tidak? Tidak kan? Pasif, perbuatan sampean kan pasif. Ternyata ketika sampean tidur ada kereta lewat, di situ ada mobil juga lewat di rel. Akhirnya terjadi kecelakaan meninggal, yaitu kealpaan yang menyebabkan meninggalnya seorang. Ya tindak pidana juga. Tapi dalam kategori alpa. Jadi jangan diartikan perbuatan pidana itu harus perbuatan aktif, Rek. Ya. Enggak selalu. Kalian tidur pun bisa dipidana. Ya tadi, ketika sampean tidur itu menyebabkan apa? Terjadinya sebuah kecelakaan. Jadi tindak pidana itu adalah sebuah perbuatan pasif atau aktif yang mana ketika itu dilakukan akan menimbulkan yang namanya sanksi pidana. Itu tindak pidana. Itu secara sederhananya seperti itu. Nah, saya akan mengutip pendapatnya Sudarto. Kalau Sudarto, ya, itu menyebutnya bukan perbuatan pidana, tapi tindak pidana. Nah, kalau dari pendapat Sudarto ini, itu sangat konkret ya. Tindak pidana itu apa? Sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, atau bisa dikatakan perbuatan yang melawan KUHP. Sederhana sekali menurut Sudarto. Pokoknya ada perbuatan bertentangan dengan KUHP atau melanggar norma-norma dalam KUHP, yaitu namanya pidana. Atau bertentangan dengan aturan pidana yang lain, undang-undang pidana di luar KUHP. Seperti narkotika, itu kan nggak diatur dalam KUHP kan narkotika, tapi ada undang-undang narkotika. Jadi menurut Sudarto, segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan pidana, yaitu namanya tindak pidana. Yang kedua, menurut Mulyatno, Mulyatno itu hampir sama dengan Sudarto pendapatnya, yaitu sebuah perbuatan yang mana itu bertentangan dengan pidana. Tapi menurut Mulyatno ini ada tambahannya. Apa tambahannya? Yaitu diancam dengan sanksi pidana. Atau sampean bisa pakai literatur lain ya. Kalau di saya itu sukanya memakai literaturnya Mulyatno, Sudarto sama Prof. Adami. Tapi kalau sampean mau cari literatur yang lain, saya persilahkan. Ya. Masuk materi yang kedua, terkait dengan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Yang pertama adalah sifat melanggar atau melawan hukum. Harus ada sifat melawan hukum, baru itu bisa disebut sebuah tindak pidana. Apabila perbuatan tersebut tidak ada sifat melawan hukumnya, gimana? Ya bukan pidana. Contoh, perbuatan yang sering kali dianggap jahat tapi bukan tindak pidana. Apa? Bisa kasih contoh? Perbuatan yang enggak jahat tapi bukan pidana. Sering orang desa itu mengatakan jahat tapi itu bukan pidana. Apa? Tarung ayam. Tarung ayam itu kata jahat, tapi ya iya benar kata Mas Divas. Orang ngadu ayam itu yang dilarang tarung ayamnya atau judinya? Iya.
Seumpama dia tarung ayam cuma buat sparring biar ayamnya gak apa ya, biar ayamnya latihan gitu ya enggak masalah sebenarnya. Ya. Tapi perbuatan itu ketika Mas Divas pegang ayam, ya, Mas Gani pegang ayam, ketemu di sebuah tempat diadu ayamnya, mesti orang berpikir itu sebuah judi. Padahal belum tentu judi kan ya. Ada kalanya cuma iseng-iseng adu ayam itu kan ya. Nah, makanya kebiasaannya ya, pasal yang digunakan dalam sabung ayam itu adalah bukan pasal ngadu ayam, tapi pasal apa? Judi. Ketika ada orang ketangkep sabung ayam, mesti tuntutannya itu adalah pasal tentang judi. Nah, padahal perbuatan ngadu ayam itu bukan dikatakan perbuatan melawan hukum. Yang melawan hukumnya perbuatan yang mana? Yang judinya. Gitu loh ya. Yang kedua, kualitas si pelaku. Ada perbuatan itu ketika dilakukan oleh seorang menjadi tindak pidana, ada yang dilakukan seseorang tapi tidak menjadi tindak pidana. Gampangan nih, orang pakai narkoba itu pidana atau enggak? Enggak, tidak, ya pidana kan? Pidana. Tapi kalau pemakaian narkoba itu dalam sebuah praktek kedokteran, pidana atau enggak? Enggak. Orang ketika rehabilitasi, kan biasanya dokter itu juga mengasih obat-obatan yang masih mengandung narkotika, tapi kandungannya nggak terlalu banyak kan gitu. Apakah ketika dokter melakukan itu dianggap dia itu melakukan tindak pidana narkotika? Tidak, karena pelakunya sebagai apa? Kualitas pelakunya beda. Yang kedua, anak kecil. Nah, kalau anak kecil, seumpama ini, ada anak TK. Anak TK melakukan sebuah perbuatan yang itu ketika dilakukan orang dewasa menjadi tindak pidana. Seumpama anak kecil itu bisa tahu nggak apa yang dia lakukan? Kan rata-rata nggak tahu kan. Tiba-tiba ada anak kecil ini masuk kamar mandi perempuan. Ya, orang tidak akan teriak kalau dia itu melakukan sebuah pelecehan seksual kan? Tidak mungkin lah. Kan bayi umur 4 tahun kan masuk. Coba yang masuk itu kalian ya. Mas Gani gitu, tiba-tiba masuk toilet perempuan gitu. Ya mesti kenapa? Pelecehan seksual. Iya, setidaknya kena pasal itulah, melecehkan pelecehan. Dilihat dari kualitas si pelaku. Atau yang kedua gendeng, gila. Orang memukul orang itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Sampean memukul Mas Gani, memukul siapa gitu? Mbak Ketua Kelas, Mbak Leo seumpama. Ya, tidak boleh. Penganiayaan. Tapi ketika Mas Gani ini dalam tekanan mental yang tidak sehat gitu, seumpama habis kalah judi 10 miliar gitu kan, uang utangan, habis itu mentalnya kurang sehat, gila, tiba-tiba memukul tetangganya, kira-kira dipidana apa enggak? Enggak, karena kualitas si pelaku. Jadi belum tentu perbuatan pidana itu selalu berakibatkan sanksi pidana. Lihat dulu kualitas dari si pelaku. Yang terakhir apa? Kausalitas. Kausalitas itu apa? Apa Mas? Kausalitas. Kausalitas. Sebab akibat. Dari perbuatan dia menjadi sebab terhadap apa? Akibat sesuatu. Contoh, orang jualan pisau, boleh atau enggak? Boleh. Orang meminjamkan pisau boleh atau enggak? Boleh. Boleh saja kan? Meminjamkan pisau masa enggak boleh. Tapi ketika ada orang pinjam pisau dan nyata-nyata itu akan digunakan untuk membunuh orang, kalian meminjami itu tindak pidana atau bukan? Ya. Tindak pidana, turut serta. Kausalitasnya kan ada. Gara-gara sampean pinjami pisau, si orang tersebut bisa melakukan tindak pidana pembunuhan atau setidak-tidaknya adalah tindak pidana penganiayaan. Dari pengantar yang setelah saya sampaikan, mungkin sebelum saya ke akhir sesi, yaitu memberikan beberapa penugasan terhadap mata kuliah yang sedang kita laksanakan hari ini, mungkin ada yang ditanyakan, 1 atau 2 orang, monggo. Ya, Mas Gani duluan. Itu Pak. Bagaimana tanggapannya ketika kayak seorang korban begal itu menjadi tersangka ketika dia mencoba membela diri?
Oh, berarti membela diri tapi kok ujung-ujungnya malah jadi pelaku, tersangka. Ya, Mbak siapa namanya, Mbak? Weni. Mbak Meni. Weni. Mbak Weni apa yang ditanyakan, Mbak? Nanya tentang bagaimana bedanya delik aduan sama delik biasa. Delik aduan sama delik biasa. Nah, ya mungkin cukup 2 orang dulu ya, biar nanti bisa ditambahkan di pertemuan berikutnya. Saya jawab dari yang mudah dulu ya. Beda delik aduan sama delik biasa. Apa sih delik aduan? Apa itu delik biasa? Delik aduan itu merupakan sebuah tindak pidana yang mana dalam pelaporannya itu harus dari orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan aduan. Contoh, tindak pidana yang delik aduan itu adalah perzinahan. Siapa yang bisa melaporkan kasus zina? Istri. Seumpama ada terjadi sebuah kasus perzinahan, yang melapor bukan istri, bisa atau tidak? Tidak bisa, karena itu ranahnya adalah delik aduan. Jadi delik aduan itu pelapornya itu harus dari orang dalam kapasitasnya dia, yaitu orang yang memiliki hak untuk mengadu. Kalau delik biasa enggak, semua orang bisa melapor. Contoh terjadi pembunuhan di Dinoyo, Pasar Dinoyo, yang melapor satpam boleh. Yang membuat laporan bukan satpamnya, manajer Mall Dinoyo, boleh. Atau yang membuat laporan keluarga dari si korban, boleh. Semuanya boleh. Dalam hal tindak pidana delik biasa, yang bisa membuat laporan itu siapa saja, ya. Yang penting dia ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Seumpama ada pembunuhan di mall, manajer lapor, boleh. Kenapa? Karena wilayah mall itu masih wilayahnya si manajer Mall Dinoyo. Ya, saya di sini paham, Mbak? Ya. Paham, Mbak Weni? Ya, selamat. Mas Gani, kenapa seorang yang melakukan pembelaan ketika dia mau dibegal, kok malah biasanya jadi tersangka? Kan seperti itu. Dalam pidana Indonesia, itu lebih menekankan pada perbuatan material dan akibatnya, Mas. Ketika sampean mau dibegal, dan begalnya gagal, tapi begalnya malah mati, tindak pidana yang terjadi sebenarnya apa? Yang kelihatan mata? Pembunuhan, kan seperti itu. Padahal terjadinya pembunuhan ini karena ada sebabnya, yaitu mau dibegal. Nah, dalam kajian hukum pidana dilihat apakah dia membela dirinya itu sewajarnya atau tidak wajar. Contoh, dia mau dibegal, pakai sepeda motor mau dibegal. Dia berusaha melindungi dirinya, yaitu menendang motor si begal. Si begal jatuh di jalan, kan. Habis itu dia ambil pakai batu atau apa, begal udah jatuh, dilempar kepalanya pakai batu, ya pembunuhan, Mas. Beda dengan hal dia mau dibegal. Nah, karena dia itu agak mahir bersepeda, akhirnya dia nikung, si begalnya ditendang sedikit jatuh gitu. Lah kok apesnya begalnya mati gitu. Yaitu bukan sebuah tindak pembunuhan. Karena pada dasarnya yang dia lakukan masih dalam kapasitas untuk melindungi diri. Beda dengan yang pertama ya. Kabar pertama begalnya udah jatuh, masih mandek dia. Ambil batu. Berarti niat untuk membunuh itu kan sudah ada. Kenapa? Karena melihat begalnya jatuh. Beda dengan yang kasus kedua. Ketika dia pakai sepeda motor mau dibegal, ditendanglah motornya si begalnya jatuh dan langsung mati. Berarti kan niat pertamanya bukan membunuh, kan? Tapi menyelamatkan diri, yaitu dengan cara menendang motor. Nah, kebanyakan yang menjadi korban menjadi pelaku dalam kasus begal itu adalah yang seperti yang pertama. Dia mau dibegal, diberhentikan. Setelah itu, apa yang terjadi? Ketika dia melawan, begalnya sudah tidak berdaya, kategori sudah tarung kalah itu, masih dihantam sampai mati. Maka berubah. Dia bukan lagi menjadi orang yang melakukan pembelaan, tapi orang melakukan pembunuhan. Jelas ya, Mas Gani ya? Oke, untuk akhir sesi ya. Karena waktu kita sudah habis, dibuat tugas ya. Tugas pertama kita yaitu sekalian membuat resum dari tindak pidana pembunuhan. Nanti ada resumannya, pasal berapa, unsurnya apa, dan kasih contoh kasus. Dikumpulkan H-1 sebelum pertemuan minggu depan, yaitu dikumpulkan pada hari Rabu. Ya, dikumpulkan hari Rabu maksimal jam 5 sore. Ya, sudah cukup semuanya, cukup jelas ya. Ya, terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.